Halo anak-anak, kembali lagi kita ke pembahasan kisi-kisi soal siswa berprestasi IPA tingkat sekolah dasar part yang kedua. Bersama Ibu, Bu Guru Mawar. Kisi-kisi yang keenam itu ada bunyi. Jadi nanti disajikan ilustrasi tentang aktivitas manusia. Siswa dapat menentukan sifat-sifat bunyi yang berlaku pada setiap aktivitas tersebut. Nah, sifat-sifat bunyi itu ada 3. Jadi secara umum, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena bunyi itu tidak bisa merambat di ruang hampa. Seandainya anak-anak pergi keluar angkasa, nah itu kan merupakan ruang hampa ya. Tidak ada medium atau media perambatannya. Sehingga ketika anak-anak berbicara itu susah ya. Bunyi tidak akan terperantarai di sana. Kemudian ciri-ciri atau sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Nah, pantulan bunyi itu terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang. Nah, misalnya suara anak akan terasa bergema ketika di dalam gua ya. Nah, jadi itu namanya gaung. Jadi di dalam gua anak-anak teriak, "Hai, halo," pasti nanti bergema atau dipantulkan. Nah, itu karena bunyi mengenai suatu penghalang. Kemudian ada ketika anak-anak berada di bioskop ya, misalnya di tempat karaoke ataupun bioskop, anak-anak bernyanyi keras atau berbicara keras. Nah, di luar gedung bioskop itu tidak terdengar karena bunyi dapat diserap. Nah, biasanya dinding bioskop itu terbuat dari wol, spons, kertas, busa, kemudian ada karung goni, karpet, kain, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Yang ketiga yaitu sifat bunyi, bunyi dapat dibiaskan. Nah, untuk bunyi dapat dibiaskan, misalnya suara petir di malam hari. Jadi suara petir di malam hari itu terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Alasannya kenapa? Karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang ya, sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Nah, eh, sifat bunyi itu yaitu bunyi merambat melalui suatu media atau medium. Nah, media perambatan bunyi itu ada 3, ada melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini ada contoh, jika bunyi dirambat melalui zat padat, itu contohnya suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dari benang ya. Kemudian ada bunyi yang merambat melalui zat cair. Contohnya misalnya mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Atau suara air yang terdengar saat kita berenang. Kemudian ada perambatan bunyi melalui zat gas. Nah, ini contohnya yaitu kita bisa mendengar suara gemuruh petir ya, atau bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah contoh rambatan bunyi melalui media padat, cair, dan udara. Terkait bunyi, latihan soalnya di sini Bu Guru sudah siapkan, diambil dari soal Sispres tahun sebelumnya. Suara guru yang mengajar di kelas kedengaran lebih nyaring jika dibandingkan dengan ketika guru tersebut mengajar di halaman sekolah. Hal ini disebabkan oleh karena bunyi yang dikeluarkan pada saat mengajar di A. Halaman dipantulkan oleh tumbuhan sehingga terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Yang B. Ruang kelas dipantulkan oleh dinding kelas dan terdengar jelas setelah bunyi asli lenyap. Yang C. Halaman dipantulkan oleh tumbuhan dan terdengar jelas setelah bunyi asli lenyap. D. Ruang kelas dipantulkan oleh dinding sehingga dapat memperjelas bunyi asli. Jadi ini sifat dari bunyi yang bunyi dapat memantul ya. Jadi bunyi dapat dipantulkan itu jawabannya di sini adalah D. Jadi ruang kelas itu ada dinding di dalamnya. Nah, dinding itu memantulkan bunyi asli kita sehingga dapat memperjelas bunyi asli ya. Sehingga di dalam kelas kedengaran suara kita lebih nyaring dibandingkan ketika kita berbicara di halaman sekolah. Selanjutnya,
kita sering melihat kilatan cahaya terlebih dahulu kemudian disertai dengan bunyi, menggelegar di langit ketika hujan lebat yang disertai dengan petir. Pernyataan yang benar tentang fenomena tersebut adalah, jadi ketika anak-anak amati di langit, di mana ketika kita melihat petir, pasti yang pertama muncul adalah kilatannya ya. Jadi kilatannya dulu muncul, baru terdengar bunyi. Karena cahaya lebih cepat merambat daripada bunyi ya. Sehingga di sini jawabannya bunyi merambat lebih cepat daripada cahaya sehingga kita mengamatinya dalam waktu yang berbeda, bukan? Berarti yang C ya. Cahaya merambat lebih cepat. Jadi cahaya itu merambatnya lebih cepat daripada bunyi. Sehingga kita mengamatinya dalam waktu yang berbeda, padahal terjadinya secara bersamaan. Contoh lainnya, kita sering melihat kilatan cahaya petir menyilaukan mata membelah langit ketika hujan lebat. Beberapa saat kemudian, kilatan cahaya tersebut disusul oleh suara keras menggelegar. Nah, ini yang tadi ya. Jadi bahwa cahaya itu lebih cepat merambat dibandingkan bunyi. Nah, berarti jawabannya ini yang mana? Oke, setelah dibaca, jawabannya adalah yang C. Jadi, petir dan guntur itu terjadi secara bersamaan, namun cahaya merambat lebih cepat. Jadi kita bisa mengamati kilatannya terlebih dahulu dibandingkan suara gemuruh guntur ya. Makanya nanti diberikan kode ada kilatan cahaya pasti sebenarnya akan disusul oleh suara bunyi guntur. Nomor 7, kisi-kisinya disajikan sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi sifat cahaya yang berlaku pada gambar tersebut. Jadi sifat-sifat cahaya pada umumnya itu ada 5 ya. Ada cahaya dapat merambat lurus. Jadi ini gambar cahaya dapat merambat lurus. Jadi ada seorang siswa mengamati cahaya lilin dari kejauhan ya, yang dibatasi oleh karton. Kemudian ada cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya yang berasal dari senter itu disorot bagian gelas kaca yang beningnya itu dapat tembus sehingga nanti cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Misalnya dari cermin nanti cahaya akan memantulkan ke kita. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, contohnya gelas berisi air ditambahkan sendok atau koinnya di dalamnya. Nanti benda yang ada di dalam, jadi benda yang ada di dalam air itu terlihat bengkok atau membesar ya. Itu karena cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, contoh kejadian cahaya dapat diuraikan itu disebut dengan dispersi. Ini nama lainnya itu dispersi ya. Penguraian cahaya ini merupakan sebuah proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna. Nah, contohnya cahaya dapat diuraikan adalah terbentuknya pelangi, halo matahari, halo bulan, dan balon air terlihat berbagai warna. Nah, jadi ini contohnya ya, di mana sinar putih ini ketika diletakkan pada prisma segitiga, itu nanti akan menguraikan cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna-warna yang bervariasi ya. Nah, ini yang paling sering dilihat pada fenomena pelangi ketika selesai hujan. Jadi di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang mengamati koin pada gelas yang kosong. Jadi hanya mengandung udara saja. Kemudian ketika diberi air, koinnya menjadi lebih besar ukurannya ya. Nah, atau bengkok. Sifat cahaya yang dibuktikan melalui percobaan tersebut adalah yang mana menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, merambat lurus. Jadi lebih tepat dapat dibiaskan C. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Kisi-kisi nomor 8 tentang sumber daya alam. Disajikan sebuah pernyataan siswa dapat memprediksi upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Nah, ini beberapa contoh Ibu berikan. Gerakan penghijauan yang dilakukan masyarakat perkotaan dapat mengakibatkan. Nah, gerakan penghijauan itu apa?
Jadi, ada namanya peristiwa pemanasan global atau efek rumah kaca. Penyebab dari efek rumah kaca atau pemanasan global adalah karbon dioksida yang meningkat di udara karena asap pabrik, kendaraan bermotor, atau pembakaran ya. Nah, akibat dari pemanasan global apa? Jadi, ketika terjadi pemanasan global, suhu udara di bumi meningkat sehingga menyebabkan air laut naik ya. Pencegahannya apa? Dengan cara gerakan penghijauan atau reboisasi, penanaman hutan kembali. Jadi penanaman hutan kembali itu sangat bagus ya, karena dia dapat meningkatkan oksigen yang dihasilkan. Kemudian tanaman berfotosintesis memerlukan apa? Memerlukan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida di udara itu diserap oleh tanaman, sehingga dapat mengurangi penurunan pemanasan global. Sehingga nomor 9 jawaban lebih tepat adalah D. Jadi, gerakan penghijauan ini dapat mengakibatkan menurunnya pemanasan global ya, karena karbon dioksida itu diserap langsung oleh tanaman untuk berfotosintesis. Selanjutnya, latihan soal selanjutnya ada contoh aktivitas yang dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming. Nah, aktivitas yang menyebabkan pemanasan global apa? Tadi ada pembakaran ya, asap pabrik, asap knalpot. Kemudian contoh lainnya, tebang pilih tanaman. Tebang pilih tanaman ini bagus ya. Jadi ketika kita mau nebang pohon, itu dipilih pohon yang umurnya memang sudah tua. Sedangkan yang masih muda itu tetap dibiarkan. Jadi jangan asal semua ditebang. Jadi dipilih yang mana umur pohonnya sudah tua, itu saja kita tebang. Ada rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini sama dengan pergiliran tanaman. Jadi ini bagus ya. Jadi misalnya ada ladang padi, nanti bulan depannya ditanami jagung ya. Setelah panen jagung nanti ditanami kedelai. Jadi nanti tanah itu tidak tercemar ya. Nutrisinya tetap terjaga. Selanjutnya, sistem pertanian tumpang sari. Ini juga bagus ya untuk pemanfaatan lahan. Kemudian yang D, sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah itu adalah proses pembukaan lahan baru. Jadi ada hutan, kita cabut semua pohonnya, kita tebang semua pohonnya, kemudian kita gunakan sebagai kebun yang baru ya, atau ladang yang baru. Nah, itu tidak bagus ya bagi ekosistem lingkungan ya, karena pembukaan lahan tertentu itu caranya dengan cara menebang pohon dan membakar hutan, kemudian ditanami dengan berbagai tanaman pangan seperti padi, jagung, itu sangat merugikan. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah D. Jadi ini adalah contoh aktivitas yang menyebabkan pemanasan global. Contoh lainnya, saat ini banyak penambangan pasir pantai dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir untuk berbagai keperluan. Bila kegiatan ini terus berlanjut, akan dapat mengakibatkan. Nah, jadi ini lebih tepat ke abrasi ya. Abrasi itu artinya air laut meningkat karena pengikisan pasir ya. Jadi, pengikisan yang disebabkan oleh air laut namanya abrasi. Sehingga lebih tepat jawabannya tingkat abrasi semakin parah. Kemudian, penutupan sebagian besar halaman sekolah dan rumah-rumah penduduk oleh paving maupun beton dapat menyebabkan. Jadi, jika sebelumnya ada tanah ditutupi oleh paving atau beton, itu dapat mengakibatkan apa? Ya, sirkulasi. Jadi, sirkulasi air tanah semakin tidak lancar ya. Jadi, resapan air tanah berkurang sehingga mengakibatkan banjir. Jadi, jawabannya adalah yang B. Resapan air tanah semakin berkurang. Kalau yang option A, sirkulasi air tanah semakin lancar, salah. Harusnya tidak lancar ya. Kemudian mengakibatkan banjir jadinya, karena resapan itu ditutup oleh paving dan beton. Kemudian contoh lainnya, saat ini petani lebih memilih menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil pertanian. Namun penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan karena dapat mengakibatkan, nah, pupuk kimia yang berlebih jatuh ke danau atau sungai itu menyebabkan eutrofikasi, di mana kesuburan eceng gondok meningkat ya. Peningkatan populasi tanaman eceng gondok di perairan. Ini termasuk pencemaran air. Karena apa? Ketika eceng gondok meningkat,
itu seluruh danau ditutup. Akibatnya cahaya matahari tidak bisa masuk ya. Jadinya tanaman air di bawah danau tidak dapat berfotosintesis. Akibatnya oksigen berkurang dan ikan mati. Jadi pupuk kimia berlebih itu merugikan karena dia dapat meningkatkan populasi eceng gondok yang menyebabkan peristiwa eutrofikasi. Contoh lainnya tentang pencemaran ada pencemaran tanah dapat diatasi dengan cara reduce yang merupakan usaha untuk jadi pencemaran tanah itu ada 3 usaha, reduce, reuse, recycle. Reduce itu artinya mengurangi ya. Jadi seharusnya anak-anak berbelanja menggunakan kantong plastik diganti dengan menggunakan kantong yang bisa berkali-kali dipakai. Misalnya ada karton, tas belanja, itu namanya reduce. Kemudian ada reuse. Reuse menggunakan kembali ya. Misalnya anak-anak membeli botol air mineral. Nanti anak-anak gunakan pakai tempat air mineral lagi. Nah, itu namanya reuse, digunakan kembali. Kemudian ada namanya recycle. Recycle artinya daur ulang. Di mana anak-anak ketika membuang botol air mineral, itu bisa didaur ulang menjadi piring atau misalnya dibuat vas bunga, itu namanya daur ulang. Sehingga reduce di sini adalah mengurangi ya. Yang B. Kalau menggunakan kembali namanya reuse. Jadi kalau menggunakan kembali reuse. Mendaur ulang namanya recycle. Kisi-kisi nomor 9, alat gerak dan fungsinya. Disajikan tabel pasangan alat gerak pada hewan dan fungsinya. Siswa dapat menentukan pasangan yang tepat. Ular ini alat geraknya dengan melata ya. Dengan otot di bagian, jadi otot perut karena pengaruh ruas tulang belakang. Jadi di sini ada cumi-cumi dengan tentakel, ikan dengan sirip, lebah dengan sayap, ayam dengan kaki. Sehingga ditulisnya 1B ya, 2E, 3D, 4C, 5A. Jadi ada 2 jawaban yang benar. C dan D. Oke. Selanjutnya, soal nomor 10, disajikan 4 pernyataan tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Siswa dapat mengidentifikasi alat gerak yang sesuai. Jadi ada 4 pernyataan tentang cara memelihara kesehatan alat gerak. Di sini Bu Guru sudah berikan 3 contoh. Yang pertama, langkah-langkah untuk menjaga kesehatan tulang dan otot adalah membaca buku dengan posisi tidur. Nah, itu salah ya. Berjalan dengan bungkuk juga salah, duduk dengan posisi tegak benar. Sehingga jawabannya di sini adalah yang ini. Kemudian contoh soal lainnya, kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah lari pagi dengan teratur, ini bagus ya. Membawa beban yang tidak terlalu berat, ini bagus. Duduk dengan posisi membungkuk, ini salah. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Soal yang terakhir, upaya yang tidak menunjukkan sikap menjaga kesehatan sistem gerak adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, memperhatikan asupan vitamin D, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, memakan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Harusnya anak-anak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium tinggi ya, bukan karbohidrat tinggi. Karbohidrat ini penghasil energi. Jadi di sini Ibu sudah rangkum upaya memelihara kesehatan alat gerak itu ada dengan cara melakukan sikap duduk, berdiri, dan sikap tidur yang benar. Kemudian makan makanan yang bergizi, misalnya makanan yang mengandung kalsium dan mengandung vitamin D. Kemudian yang terakhir rajin berolahraga. Nah, itu adalah upaya anak-anak untuk memelihara kesehatan alat gerak. Sekian pembahasan kita yang kedua. Jadi silakan dilanjutkan pada bagian part 3.